wabarakatuh. Nama saya Adi Pranoto, NRP 23. Berikut adalah video tugas pemrograman framework mata kuliah yang diampu oleh Pak Ahmad Syauqi Hasan. Pada pertemuan ke-7 ini, materinya adalah working with database, yaitu menggunakan Y2. Database Access Object atau DAO adalah platform yang dibangun di atas video. Video sendiri adalah PHP Data Object. Video merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. DAO menyediakan Object Oriented API untuk mengakses database relasional. DAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance, seperti Query Builder dan Active Record. DAO dapat langsung mendukung BMS berikut ini, MySQL, MariaDB, kemudian SQLite, PostgreSQL, Kubernetes, Oracle, MS SQL, dan lain-lain. Nah, untuk dapat mengakses database, tentunya harus kita buat dulu koneksi ke database-nya di aplikasi Y kita, seperti contoh seperti samping ini. Di Y, file database itu bisa dilihat di config db ya, di sini. Di sini kita menyesuaikan konfigurasi database-nya. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat yang berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasi pada aplikasi komponen, seperti yang ada pada Y. Kemudian selanjutnya menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan masukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Jadi seperti ini. Setelah database sudah terkonek, kita bisa tinggal memanggil database dengan perintah seperti ini. Kemudian ini beberapa contoh create command. Yang pertama ini untuk mendapatkan semua baris menggunakan query all. Kemudian ada juga query one untuk mendapatkan baris pertama saja. Kemudian query column untuk mendapatkan kolom pertama. Kemudian query scalar untuk mendapatkan jumlah baris yang ada di tabel. Kemudian kita akan contohkan. Yang pertama, kita membuat controller baru. Kita beri nama, di sini saya beri nama condb controller. Isinya seperti ini. Yang pertama sekali kita isi dengan namespace ke controller. Kemudian memanggil beberapa fungsi yang di-include-kan, seperti ini, use model, use Y, use web controller. Yang pertama, kita membuat class controllernya condb extend controller. Ini sama dengan nama filenya. Kemudian kita membuat function yang pertama namanya action baca. Di dalam action baca kita panggil database yang sudah kita koneksikan dengan perintah yang pertama ini. Kemudian SQL ini adalah perintah query-nya. Yang pertama kita coba select bintang from pegawai. Kemudian ada variable row yang kita isi
dengan create command SQL di atas ini. Yang pertama kita pakai query all. Setelah itu hasilnya akan dirender ke view baca. Nah, di view baca nanti kita kirimkan row, yaitu dari rows ini, dan SQL yang dari SQL ini. Nah, kemudian di view-nya kita buat view baca ini. Nah, seperti ini untuk menampilkan hasil dari action baca ini. Kemudian kalau dijalankan, kalau dibaca, nah hasilnya seperti ini. Ini query all, jadi semua ditampilkan dalam bentuk array seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk query one, kita tinggal merubah di scriptnya. Query A kita ganti query one, save. Nah, ini untuk mendapatkan baris pertama saja. Ya, seperti itu. Yang seterusnya juga sama. Yang selanjutnya binding parameter. Nah, untuk menghindari serangan SQL injection, kita perlu menggunakan pendekatan binding parameter. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari SQL statement. Nah, caranya seperti di samping ini dicontohkan. Pada akhir create command ini kita bisa berikan parameter where ID sama dengan ID. Contohnya seperti ini, status dengan status. Kemudian ditambahkan parameter bind value ID. Ini kemudian nilai dari user, nilai yang kita inputkan. Seperti itu. Nah, kalau kita contohkan, di sini saya buat lagi action baca 2 namanya. Nah, di sini di parameter where saya beri nama, kemudian saya bind value-nya nama menggunakan variabel nama yang ada pada function action baca ini. Nah, yang kita memakai query one di sini. Nah, kemudian saya render ini ke view baca 2. View baca 2 kurang lebih sama seperti yang pertama. Kita lihat hasilnya. View baca 2. Nah, di view baca 2 kita sertakan nama seperti di dalam controller ini. Jadi nama user inputnya kita masukkan di sini. Ya, ini saya kasih contoh Regia namanya. Nah, ketika dijalankan hanya nama tersebut yang dimunculkan. Dan kita coba contohkan Doni. Nah, ini saja. Itu untuk binding parameter. Nah, kemudian untuk menjalankan perintah SQL selain query, dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Ini seperti ini, execute. Jadi perintahnya create command. Nah, ini update post set status 91 where ID 91 execute. Nah, kemudian cara yang lain contohnya seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama, ini hanya cara yang bisa dilakukan, pada intinya sama. Kita bisa memilih lebih familiar yang mana. Ini untuk update kurang lebih juga sama, diakhiri dengan execute, hanya perintah update-nya saja yang berbeda. Kalau ini yang insert, ini update, yang delete juga kurang lebih sama. Kemudian yang terakhir ini batch insert, ini untuk
menginputkan data yang banyak, lebih dari satu baris. Kita bisa menggunakan batch insert ya, jadi seperti ini, datanya berupa array, kita masukkan langsung banyak, kemudian execute. Kemudian letakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik quote. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Contohnya seperti ini ya. Select sum salary from employee. Nah, penggunaan quote berbeda terkadang antara database satu dan lainnya. Kami sendiri untuk mengganti quote untuk nama kolom itu menggunakan kurung kotak ini 2 kali, kemudian untuk memberikan quote pada nama tabel diberikan kurung kurawal ini 2 kali. Contohnya seperti ini. Ini nama kolom, ini nama tabel. Kemudian multiple DBMS. Dalam sistem yang besar dan kompleks seringkali terdapat beberapa server untuk database untuk akses data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Jadi di Y itu untuk database utama itu dinamakan master. Dinamakan master itu yang yang pengaturan database yang utama. Kemudian untuk database yang selanjutnya itu dinamakan slave, untuk database yang tidak primary. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ya. Dengan konfigurasi seperti script di samping ini, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master untuk execute saja. Kemudian untuk metode query itu akan dianggap sebagai perintah read, dan itu hanya berjalan di database slave gitu. Bekerja dengan database skema. YDAO menyediakan metode lengkap untuk memanipulasi objek-objek di dalam database. Nah, metode tersebut diantaranya adalah create tabel, rename tabel, drop tabel, transcript. Nah, beberapa ini ya cukup lengkap di dalam YDAO. Nah, kemudian selanjutnya ada juga query builder. Query builder itu dibangun di atas YDAO, di atasnya lagi. Dengan query builder memungkinkan bahwa kita bisa membuat SQL statement secara agnostik. Maksudnya tidak tergantung dari SQL bawaan database-nya. Jadi di query builder kita bisa contohkan seperti ini. Semuanya diganti dengan select, kemudian kalau menunjukkan from-nya where limit. Nah, limit ini tidak pada semua database support ya, tapi dia akan diterjemahkan sendiri oleh query builder supaya bisa berjalan di database yang kita pakai. Nah, script di atas menjalankan statement seperti bawah ini. Sebenarnya script ini menjalankan sama seperti script SQL seperti ini. Select ID, email, user, last name, limit 10. Kemudian di query builder select, ada metode select yang digunakan untuk memilih kolom ya, seperti biasa select ID, email, seperti ini cara penulisannya. Kemudian seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom untuk dipilih.
Nah, untuk memberikan nama tabel, kemungkinan kita melakukan join, itu ada caranya dengan seperti ini. Kita berikan nama tabel, di depannya nama kolom. Nah, kita juga bisa menambahkan alias menggunakan S untuk mengaliaskan nama kolomnya, ataupun memakai tanda panah seperti ini sama dengan S. Nah, kemudian juga menggunakan concat ini untuk menggabungkan dua string atau kolom ya. Kita juga bisa menggunakan di dalam select di query builder ini. Kemudian dapat menggunakan metode select untuk menambahkan kolom yang dipilih ya. Contohnya seperti ini, query select email, kemudian add select last name. Nah, kemudian metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan ya. From itu untuk menuju ke nama tabelnya. Tulisannya seperti ini, query from nama tabelnya. Kita juga bisa menambahkan lebih dari satu tabel dengan koma ya. From user tabel 1, ini tabel 2. Untuk menggunakan tabel alias pun juga bisa seperti ini, diberi jarak, kemudian ini pengaliasannya, pos ini pengaliasannya. Sama seperti di select tadi, kita juga bisa menggunakan tanda panah seperti ini untuk mengaliaskan nama tabel. Nah, Anda juga dapat menggunakan subquery pada from. Contohnya seperti berikut. Ini variabel subquery, new query, select, id, from user, where, status, mereka. Nah, ini sama saja kita kalau di SQL select bintang from, select id from user, where status id sama dengan 1. Kita beri alias nama ini. Nah, kemudian where, metode where digunakan untuk menuliskan kondisi ya, pembatasan kondisi pada SQL. Nah, penulisannya seperti ini, query where status sama dengan 1, contohnya seperti ini. Atau dengan yang selanjutnya, untuk menggunakan bind parameter, query where juga bisa dilakukan seperti ini, where status yang ini untuk bind parameternya, ataupun seperti ini pakai menggunakan bintang. Kemudian jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut adalah contoh yang harus dihindari. Query where, nah seperti ini sangat tidak disarankan. Langsung variabel inputan yang dimasukkan ke where. Kemudian Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND. Contoh seperti ini, where status sama dengan 10, type sama dengan 0, ID-nya. Anda juga dapat menggunakan subquery pada where seperti ini, user query, new query, select ID from user. Ini sama aja dengan where ID ins, select ID from user. Seperti itu. Kemudian juga ada and where dan or where. Metode ini digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Nah, misal ada dua variabel ini, status 10, search y. Kemudian kita mau membuat query-nya, query where status sama dengan status ini. Kemudian query yang selanjutnya kita tambahkan and where, like, title, search. Seperti ini. Kondisi di atas akan mengenerate query seperti berikut. Where query status sama dengan 10 and title, like, y. Kemudian ada lagi filter where ketika membuat
kondisi dengan where yang melibatkan masukan dari user. Jadinya Anda ingin mengabaikan jika nilai input hanya kosong. Nah, itu menggunakan filter where ini. Jadi filter where ini akan mengabaikan nilai yang kosong atau null. Seperti itu. Kemudian ini order by, group by, dan having. Ini sama ya, contohnya seperti yang ada di SQL ya. Sebenarnya semua yang ada di sini ya, order by itu untuk mengurutkan, kita ingin mengurutkan data yang ditampilkan itu berdasarkan kolom apa. Ini contohnya order by ID, name, seperti itu. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order pada sebuah SQL dengan memilih metode n order by. Ada lagi n order by. Pengelompokan berdasarkan kolom group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini, group by ID, status. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Sama ya seperti yang group dan order. Kemudian limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Nah, contohnya kita limit 10 baris saja, offset 20. Untuk DBNS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan mengenerate SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset di database tersebut. Ya, itu artinya agnostik di situ maksudnya. Jadi tidak terpengaruh oleh bawaan SQL database-nya. Query method. Nah, beberapa query method yang ada tadi kita sudah contohkan seperti query all, itu untuk memberikan semua nilai yang ada pada tabel. Kita ambil semua, kemudian ada query one untuk mengambil hanya baris pertama saja. Kemudian ada kolom untuk mendapatkan kolom pertama. Kemudian scalar untuk mendapatkan nilai yang ada pada baris pertama dan kolom pertama saja. Axis untuk mendapatkan nilai yang ada nilainya gitu. Kalau axis, kalau hasilnya itu tidak mengembalikan nilai, itu berarti axisnya false. Kemudian ada count untuk memberikan jumlah baris, untuk mendapatkan jumlah keseluruhan baris yang ada pada query yang kita lakukan. Kemudian batch query. Nah, ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode y_dbQueryAll bukanlah pilihan yang tepat, karena hal ini akan menggunakan memori yang besar untuk menampung semua query tersebut. Nah, batch query pada y akan memanfaatkan data kursor untuk mengambil data per bagian. Contohnya seperti ini. Ketika kita membuat query, contohnya ini dari tabel item. Nah, kita lihat for each query batch 10, ini artinya kita batasi per 10 baris saja. Kemudian dimasukkan ke dalam variable item sini. Kemudian ini untuk menampilkan datanya. Jadi lebih menghemat memori. Secara default, batch query akan mengambil 100 data. Ketika kita tidak mengisinya dengan angka, dia akan defaultnya langsung 100 data per batch ini. Ya, Anda dapat mengubahnya dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter pertama ketika memanggil metode batch. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian active record. Active record menyediakan antarmuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database.
Ya, sebuah kelas active record diasosiasikan dengan sebuah tabel dalam database. Jadi nama active record ini biasanya sama dengan nama tabelnya. Sebuah instan dari active record berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal customer adalah sebuah active record yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, variabel customer, new customer ini adalah instan yang dibuat. Kemudian customer name kita isi dengan ini yang ada di dalam ketik. Kemudian customer shift ini active record. Nah, script di atas ini sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Nah, ini kalau menggunakan create command, insert into customer name values name. Kemudian name sama dengan execute. Active record adalah pilihan. Nah, keuntungan menggunakan active record yang pertama lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda sekalipun. Active record pada Y ini juga mendukung RDBMS yang lumayan banyak seperti berikut ini: SQL, Postgre, SQLite, SQL Server, Oracle, Qubit, Spring, Elasticsearch, dan lain-lain. ER pada Y juga mendukung NoSQL database berikut. Ada juga Redis dan Mongo. Nah, deklarasi active record class. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend Y DB active record. Nah, dalam kelas ini metode tabel name harus di override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instan AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan dalam namespace app/models. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas Y base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas Active Record. Secara default, Active Record akan menggunakan komponen aplikasi DB yang ada pada YFDB untuk terhubung dengan database. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini untuk membuat sebuah controller kelas deklarasi active record tadi. Nah, kemudian selanjutnya query data. Setelah active record terdeklarasi, Anda juga dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah-langkah seperti berikut. Buat object query dengan memanggil metode active record find. Nah, ini kita contohkan. Yang pertama, kita akan membuat tabel baru ya di basic, database yang basic. Nah, strukturnya seperti ini: ID, nama, email, status. Seperti ini. Data type-nya integer, varchar, sama yang lainnya varchar. Nah, kemudian kita isi beberapa data di dalamnya. Setelah itu kita akan membuat model baru, yaitu customer. Ya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama sekali kita berikan namespace-nya app models, kemudian kelas customer sama dengan nama filenya itu mengextend YDB active record seperti yang di modul tadi. Seperti ini. Nah, kemudian dia akan membalikan customer ini, return value-nya customer ini.
Nah, kemudian kalau setelah kita membuat model customer ini, saya akan buat lagi action budget yang ketiga di sini, ya, menggunakan active record tadi. Ya, jadi seperti ini, kita membuat variable customer. Nah, kita panggil customer ini, yaitu kita include-kan dulu di sini use model customer. Nah, kita masukkan dulu, jadi dia mengacu ke model customer yang kita buat di sini tadi ini. Nah, kemudian find one ID dari masukan yang akan kita inputkan nanti di browser. Kemudian dia akan dirender ke view baca 3. Jadi di sini kita bikin view baca 3 juga, kurang lebih sama dengan baca 2 dan baca 1, hanya kita bisa langsung mengakses customer dan nama tabelnya seperti ini, cara menampilkan datanya. Nah, kita contohkan baca 3 ID 1 hasilnya. Kalau kita ganti ID 2, nah, seperti itu. Ini menggunakan active record. Ya, dia menggunakan find one ini tadi, hasilnya seperti itu. Kemudian mengakses data pada active record. Query melalui kelas active record akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance. Setiap atribut dari objek active record memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas active record, ya. Dan ini case sensitif, ya. Jadi besar kecilnya sangat harus presisi. Atribut tersebut di-generate oleh Y secara otomatis. Ya, jangan membuat atribut baru pada kelas active record dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang sudah diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Ya, contohnya seperti ini, ID dan email, customer find one untuk mengaksesnya tadi, sama seperti yang sudah kita lakukan di sini tadi. Kemudian selanjutnya transformasi data. Nah, seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format tanggal seperti ini, YYY/MMDD. Anda dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk mentransformasi data tersebut. Nah, jadi seperti penerjemah, kita buat fungsi untuk menerjemahkan kita ingin menampilkan data itu seperti apa. Ini contohnya seperti ini, public function get birthday, return date YMD, this birthday, public function set birthday, text value, this birthday kemudian time value tadi. Nah, sekarang Anda dapat mengakses kolom birthday dengan cara hanya memanggil birthday text seperti ini. Sudah mendapatkan format tanggal yang kita inginkan. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek active record sangat convenient, sangat mudah, membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode sArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek active record. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek active record otomatis disesuaikan dengan tipe data
pada kolom di tabel. Sedangkan pada array semua data bertipe string. Dan contohnya seperti ini, customer find, kita tambahkan as array all. Nah, sama juga seperti create comment tadi, di Active Record juga mengambil data dalam batch juga bisa. Anda juga ya bisa menggunakan fitur ini. Cara ini tentu saja menghemat memori sama seperti yang tadi, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data tentunya. Nah, cara penulisannya seperti ini. For each customer find, nah kita batasi per 10 baris, disimpan dalam variable customers. Kemudian menyimpan data. Dengan Active Record Anda juga dapat mudah menyimpan data ke dalam database. Caranya bisa dilihat seperti di gambar di samping. Kita ingin menambahkan insert ke tabel customer, new customer, ini instannya terlebih dahulu, kita buat instannya. Kemudian customer name kita akan isi dengan James, ini contohnya. Kemudian email dengan nama ini. Kemudian diakhiri dengan save, ini untuk melakukan simpan data ke database. Nah, di sini save ketika kita menemukan data yang sama, maksudnya data yang save ini kita bisa gunakan juga untuk mengupdate data ketika data yang kita maksud itu sudah ada di database, kita tuju itu sudah ada di database. Jadi bisa digunakan untuk insert juga update method save ini. Kemudian validasi data. Karena kelas Y Active Record di extend dari kelas Y base model, kelas Active Record juga memiliki fitur validasi. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Nah, kita buat atau kita override fungsi rule itu sesuai yang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Name required artinya tidak boleh kosong. Name harus string, email string maksimal 150 karakter gitu. Ketika memanggil metode save secara default ya, save ini itu akan menjalankan validasi terlebih dahulu. Jika metode validasi mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan pada validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save false ya. Kita beri false di dalam metode save-nya. Ini dia akan mengabaikan validasi seperti ini. Yang selanjutnya dirty attribute. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui Active Record, Y hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut, tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty ataupun tidak. Nah, kita juga dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode y db active record get dirty attributes. Default attribute value column. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default values. Nah, seperti ini. Contohnya customer load default values ya. Dia akan mendapat nilai default dari database.
Kemudian selanjutnya mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris saja. Untuk mengupdate beberapa baris, kita bisa menggunakan metode update all, ya seperti ini. Contohnya customer update all status, customer status aktif, like email. Sebenarnya kita kalau dalam bahasa SQL-nya sama dengan seperti ini. Update customer set status sama dengan satu where email like, contoh ini. Kemudian menghapus data. Untuk menghapus data baris, ambil data yang akan dihapus dari database, panggil metode iActiveRecord_delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, bisa memanggil delete all. Contohnya seperti ini. Customer find one ID 123, contohnya customer delete ini menghapus satu baris saja. Kemudian customer delete all status customer yang statusnya inaktif. Ini semua yang berstatus inaktif akan di delete. Kemudian bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Commit artinya data akan disimpan. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Jadi di saat perjalanan insert beberapa transaksi tadi, kalau ada satu saja yang gagal, yang sudah masuk sebelumnya itu akan dihapus semua. Contohnya seperti ini. Menggunakan try, ya bikin transaction. Di sini mulai transaksinya try, customer ID 200, customer save, atau di sini juga kita bisa menambahkan beberapa parameter. Kalau berhasil ini semua transaction commit misalkan. Tapi kalau sampai ada yang tertangkap ataupun tidak berhasil di commit, dia akan masuk ke catch ini masuk ke rollback. Nah, ini contoh yang menggunakan alternatif cara yang sebenarnya sama saja ini. Kemudian bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, ActiveRecord juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih dari satu order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses data order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek ActiveRecord order. Ya, ini deklarasi relasinya contohnya. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan ActiveRecord, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas ActiveRecord terlebih dahulu. Langkah deklarasinya sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berelasi dengan tabel ActiveRecord. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get. Ini get orders, get customers. Fungsi has many, contohnya seperti di samping. Kelas pertama customer, public function get order, return has any order. Ini artinya satu customer bisa memiliki banyak order, lebih dari satu order. Dan yang di kelas yang kedua, class order, get customer, return this has one customer. Artinya satu order hanya bisa dimiliki oleh satu customer. Jadi seperti one to many kalau yang customer ini, kemudian yang order ini adalah one to one.
Mengakses relational data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relational data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek active record yang direlasikan. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hash1, maka akan mengembalikan sebuah objek active record. Contohnya seperti ini. Customer find1 ID-nya 123. Itu sama dengan ini. Select bintang from customer ber-ID 123. Dan yang selanjutnya ditambahi order sama dengan customer order. Itu sama dengan select bintang from order where customer ID sama dengan 123. Order is an array of order object. Dan yang selanjutnya relasi melalui junction tabel. Di dalam konsep soal data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction tabel. Anda dapat mendeklarasikan relasi melalui junction tabel dengan memanggil metode via ataupun via tabel. Nah, seperti ini. hasMany via tabel order item. Relasi melalui junction tabel. Cara menggunakan relasi yang dideklarasikan melalui junction tabel sama seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut ini. Select order, select bintang from order where ID sama 100. Kemudian ini contohnya. Nah, kemudian lazy loading dan eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut dengan lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika pada tabel relasi tersebut dibutuhkan untuk pertama kali. Jadi di awal saja. Perhatikan contoh ini. Yang pertama, customer select bintang from customer ber-ID sama dengan 123. Kemudian yang kedua, select bintang from order where customer ID sama dengan 123. Ini akan dieksekusi di awal. Nah, kemudian yang terakhir ini, order 2. Ini sama seperti yang order ini. Jadi ini tidak akan di-execute. Itu namanya lazy loading. Jadi lebih menambah performa SQL-nya. Nah, jika perhatikan contoh berikutnya, lazy loading. Jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 100 kali, tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam for each, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Dengan memanggil metode with pada eager loading ini, Anda telah menginstruksikan objek active record untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL, sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Itu ini contoh. Kemudian migration. YI memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction tabel, dan lain-lain. Gunakan perintah ymigrate/create untuk membuat file migrasi dasar. Anda dapat melengkapinya kemudian. Gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap, bisa dibaca di dokumentasi YI. Ini contohnya. Ya, sekian.
untuk video kali ini. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.